Memahami target market itu sangat penting bagi seorang business owner. Karena percuma nanti dia misalkan ngiklan, dia misalkan nanti bikin campaign, nanti nggak akan tepat sasaran gitu kan. Nah, beberapa hari yang lalu kebetulan ada salah satu teman, dia menanyakan kepada saya, kira-kira siapa sih target market saya gitu kan. Kebetulan beliau ini usahanya adalah di bidang advertising ya, di bidang advertising, terutama di outdoornya atau di offline-nya. Nah, kira-kira seperti apa? Langsung aja kita bahas, simak videonya sampai tuntas. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama dengan teman Scale Up. Nah, di sini kita kebetulan lagi ada studi case ya. Kita kebetulan ada kemarin yang sempat tanya, gimana sih cara menentukan target market untuk uh, media promosi outdoor ya, atau kita sebutnya mungkin periklanan ya offline gitu ya. Nah, contohnya misalkan seperti ini ya, jadi berupa baliho, spanduk, atau mungkin juga produk-produk seperti pembuatan neon box seperti itu. Nah, yang pertama yang perlu kita garis bawahi di sini adalah kalau kita ingin tahu siapa target market, nah kita harus tahu nih dari produk kita itu sebenarnya siapa yang kategorinya adalah siapa yang butuh, punya uang, sama yang pengambil keputusan. Karena nanti berbeda ketika yang beli adalah belum tentu gitu ya sama dengan yang menggunakan gitu kan. Contoh misalkan kita sebutnya saja misalkan kayak ini produk kucing gitu ya. Makanan kucing ini siapa yang menjadi user? Pasti kan kucing gitu ya. Tapi siapa bayarnya? Nah, bayarnya kan ternyata bukan orang yang bukan kucingnya gitu, tapi orang yang memelihara kucing ya kan, atau pecinta kucing itu yang menjadi bayarnya. Nah, nanti di perusahaan ini pun atau di produk eh, jasa advertising itu pasti juga punya mereka yang butuh, mereka yang punya uang, dan mereka yang mengambil keputusan. Karena nanti berbeda teman-teman cara kita mengkomunikasikan pesan. Kalau misalkan kita ngomongin misalkan contohnya gini, ternyata jasa kita itu kebanyakan yang menggunakan adalah perusahaan-perusahaan corporate gitu ya. Nah, kalau corporate bisa jadi yang butuh bagian marketing. Tapi apakah semua yang di bagian marketing itu adalah target market? Belum tentu juga. Ada yang mungkin dia hanya sebagai staffnya, dia cuma salesnya misalkan. Sales mungkin nggak ngurusi masalah apa namanya spanduknya, masalah bannernya, masalah neon boxnya, atau masalah apa lagi misalkan masalah balihonya. Bisa jadi nggak ngurusi hal itu. Yang dia kerjakan adalah fokus ke selling, penjualan gitu kan. Nah, maka siapa di bagian struktur perusahaan itu, corporate itu, yang mereka punya kekuasaan atau punya tugas ngurusin soal iklan advertising ya kan di outdoor gitu kan. Nah, itu harus ketemu gitu kan. Nah, kalau sudah ketemu maka nanti itu adalah jadi bayarnya teman-teman gitu kan. Yang punya jasa advertising terutama di outdoor gitu kan. Jadi nanti fokus gitu ya. Mungkin dari sana nanti bisa di grab datanya. Kira-kira mereka usianya berapa gitu kan. Posisinya apa gitu kan. Nah, sehingga yang perlu dicari atau yang perlu benar-benar dihayati adalah di sini siapa usernya dan siapa bayarnya. Karena bisa jadi pengguna dengan pembeli itu berbeda seperti itu. Lah, dari sana nanti teman-teman akan bisa merumuskan gitu ya. Kira-kira profil mereka seperti apa sih gitu ya. Misalkan kalau mereka di sebuah perusahaan, jabatannya apa, ya kan. Lalu biasanya mereka mencari kebutuhannya apa gitu kan. Nah, nanti bisa di list gitu kan. Oh, kebutuhannya misalkan yang murah misalkan, terjangkau gitu ya. Atau yang pengennya yang lokasinya strategis. Atau mereka pengen titik-titik yang. Nah, mereka juga punya request kan, misalkan titik-titik di daerah kabupaten atau titik-titik yang banyak toko kelontong dan sebagainya atau kemacetannya tinggi. Nah, itu kan nanti teman-teman akan berdiskusi dengan mereka itu kan. Jadi jelas gitu loh siapa yang dibidik, dan bahkan teman-teman juga bisa mengukur market size. Kira-kira berapa sih potensi yang bisa saya bidik di daerah tertentu, misalkan di Semarang gitu ya.
dilihat saja yang pemain-pemain yang menggunakan baliho-baliho itu kira-kira siapa saja gitu kan. Apakah brand misalkan rokok atau brand apa misalkan snack misalkan kuliner kah atau dia juga fashion kah atau dia film misalkan gitu ya. Nah, itu coba disurvei gitu kan. Nah, nanti didetailkan dari mereka itu kira-kira umurnya berapa. Nah, ini hubungannya nanti pemilihan campaign ketika kita masuk ke marketing, misalkan ke sosial media. Di Instagram itu penggunanya ya macam-macam dari 18 tahun sampai 50 ke atas ada gitu kan. Nah, kalau teman-teman mau setting iklan nanti juga akan menyesuaikan di situ. Nah, kira-kira siapa yang akan dibidik gitu ya. Terus dari sisi apa lagi misalnya personality. Nah, kalau di Instagram kayaknya jarang ya kita nyebut pekerjaan kita gitu kan. Tapi paling tidak kan ngomongin gaya hidup ya atau ngomongin keminatan gitu kan. Nah, kira-kira keminatannya apa nih? Kalau misalkan ternyata misalnya yang kita bidik adalah direksi marketing misalkan. Nah, berarti kan mereka-mereka yang minat di bidang marketing gitu ya, seputar marketing atau seputar tips apa namanya digital marketing. Nah, mungkin mereka-mereka yang seperti itu gitu ya, yang nanti kita bidik gitu kan. Nah, nanti tergantung dari tadi siapa yang di dibidik gitu ya, siapa bayar yang pengen dikejar kan gitu kan. Nah, itu nanti jadi bayar persona. Bayar persona itu ya sebenarnya terdiri dari beberapa instrumen detailnya ini gitu kan, mau dari umurnya, jenis kelaminnya, pendapatannya gitu ya. Rata-rata pendapatan mereka berapa sih? Rata-rata mereka pendidikannya apa gitu kan. Dan domisilinya di mana. Nah, bisa jadi dari instrumen ini mungkin nggak semuanya terisi, nggak masalah. Yang penting teman-teman punya deskripsi siapa bayar pesonanya gitu. Nah, cara mutanya gimana? Yang pertama bisa dari asumsi. Oh, kalau yang selama ini menggunakan jasa kita kebanyakan adalah misalkan perusahaan rokok gitu ya. Ya sudah, berarti itu jadi asumsi. Nah, nanti tinggal divalidasi apakah benar gitu ya. Mungkin dari data penjualan, dari kondisi sekitar misalkan misalkan teman-teman tempatnya di Semarang gitu ya. Nah, apakah di Semarang itu yang menggunakan jasa periklanan outdoor itu hanya perusahaan rokok ya? Atau ada peluang-peluang yang lain? Nah, kalau ada peluang-peluang yang lain, nah kira-kira digali lebih dalam lagi siapa siapa yang punya power di sana itu kan. Maksudnya yang punya uang atau yang bisa menentukan ACC dan tidaknya gitu ya, pengambil keputusannya siapa lah itu nanti jadi target marketnya gitu kan. Bisa jadi yang apa namanya yang ditugaskan adalah staffnya, tapi apakah dia yang punya wewenang gitu ya, bisa jadi belum gitu kan. Nah, kalau belum, nah teman-teman harus apa namanya melakukan nah ini validasi gitu kan. Nah, kalau sudah divalidasi, sudah ketemu angkanya, sudah ketemu datanya, suatu saat bisa jadi akan ada penyesuaian-penyesuaian. Nah, disitulah nanti tugasnya melakukan sebuah repetisi pengulangan. Jadi coba di apa namanya dimasukkan asumsi lagi, divalidasi lagi, gitu seterusnya. Itulah nanti yang membuat bisnis kita itu sustainable ya, karena kita benar-benar berpijak pada market, berpijak pada siapa yang pengen kita bidik di situ. Nah, contoh misalkan ini sebuah struktur ya, saya ambil di internet gitu kan. Di dalam di bidang apa marketing gitu ya, itu susunannya ternyata ada banyak gitu ya. Ada marketing director gitu ya. Jadi ada sales manager, terus ada apa lagi nih? Marketing communication manager, ada revenue management manager. Nah, di bawahnya ada sales eksekutif, sales admin gitu kan. Nah, desain grafis. Nah, ternyata banyak. Nah, kira-kira di struktur itu apa? Siapa yang kita bidik? Nah, nanti ternyata kan bisa dicari tahu gitu kan. Nah, seperti itu. Atau misalkan mau bidik UMKM. UMKM yang mana? Ada mikro, ada usaha kecil. Jumlahnya sekian. Ini semua ada angkanya gitu kan. Nah, kira-kira mana yang dibidik gitu kan. Dan di daerah tersebut berapa jumlah mereka. Nah, semua itu adalah angka yang bisa diprediksi gitu kan. Dan bisa diproyeksikan gitu. Oh, kalau ternyata kita bidik market ini potensi revenue sekian. Nah, misalkan kalau kita bidik market ini ternyata potensi revenue sekian. Nah, dari situ kan nanti kelihatan akhirnya mana yang akan kita ambil, ya kan? Ibaratnya itu kayak ikan gitu. Kita mau ngambil ikan yang mana itu nanti juga disesuaikan sama kapasitas kita gitu kan.
kita mau eksekusi yang mana dulu nih kan gitu kan. Nah kalau saya pilih yang paling mudah dan paling menguntungkan gitu ya, mudah dijangkau dan paling menguntungkan. Atau bisa juga ambil yang minim pesaing kalau memang kita masih belum kuat gitu ya. Tapi kalau kita bisa bersaing dengan kompetitor ya enggak masalah, kita head to head saja. Kita merebut, bukan merebut ya, kita beradu value dengan kompetitor kita seperti itu. Nah, di sini nanti akan sangat enak gitu ya kalau kita bisa benar-benar mempetakan gitu ya, geografinya gitu ya, demografinya, psikografinya, bahkan juga kebiasaannya atau behaviornya mereka kan gitu kan. Dan nanti teman-teman juga akan bisa merumuskan gitu ya, sampai misal bikin akun nih gitu ya, akun apa namanya, channel marketing sebenarnya nggak cuma satu ya, bisa di berbagai platform ya, misalkan di LinkedIn karena sudah tahu buyer personanya siapa, nanti bisa langsung dibidik tuh di LinkedIn mereka-mereka yang posisinya sebagai direktur misalkan, mereka-mereka yang posisinya sebagai manajer misalkan, kalau memang itu target marketnya gitu kan. Atau bisa juga misalkan di Instagram karena sudah jelas produknya di mana, marketnya apa gitu kan, dan produk unggulannya apa, nanti bisa langsung disebutkan kayak gini, misalkan jasa cetak spanduk, banner, baliho, jasa sewa baliho Blitar. Nah ini sudah langsung spesifik dia, saya cuma pengen fokus di sewa baliho Blitar ya kan, atau jasa pemasangan baliho, jasa pasang spanduk dan baliho, jasa cetak undangan baliho. Nah ini kan banyak ya. Terus apa lagi nih? Nah contohnya kayak gini. Ini kan nama brandnya. Nama brandnya adalah apa nih? Bintang advertising misalkan. Tapi yang dia pakai kategorinya adalah jasa baliho neon box spanduk. Terus apa lagi? Nah ini banner Makassar. Nah, ternyata dia jualan banner spanduk papan ucapan. Nah, kadang kadang ini dimunculkan kenapa? Karena mereka paham target marketnya gitu kan, dan produk apa yang memang produk winningnya mereka dan mau ditawarkan gitu loh. Nah, kayak gini, cetak spanduk. Nah, ini kan dari mana ya? Dari riset juga pastinya mereka. Mungkin dilihat dari misalkan anggap aja tadi dari klien-klien yang selama ini menggunakan dia, ternyata kecenderungannya mereka ordernya spanduk, lalu dilihat dari sekitar ternyata banyaknya spanduk, maka itu yang dieksekusi dan langsung profil name bisa disesuaikan gitu. Kalau profil name ini kan bisa disesuaikan sebenarnya tergantung dari permintaan, 6 bulan lagi ganti masih bisa, tapi kalau username itu lebih ketat ya, seperti itu. Nah itulah apa teman-teman, gambaran pentingnya kita mengetahui siapa target market kita dan tipsnya gimana caranya menentukan target market. Kuncinya adalah kenali ya kan, validasi dan lakukan repetisi secara terus-menerus. Insya Allah kalau target market kita jelas, maka langkah-langkah strategi marketing kita juga akan semakin efektif. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.